Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama merasakan pertolongan dan kemurahan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama sampai pasalnya yang ketiga, dan saya memberi tema mengandalkan Tuhan. Tentunya pagi hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita kembali sebagai umat Tuhan lewat penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu lewat pimpinan Yosua. Dan kita akan melihat di dalam pasal yang pertama ini bagaimana Tuhan terus menyertai kehidupan bangsa Israel dan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan mengapa kita juga sebagai umat Tuhan perlu hidup mengandalkan Tuhan? Karena kita mau menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber kesehatan kita, sumber kebutuhan kita, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Dan hal ini perlu kita sadari bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan, karena kita adalah manusia-manusia yang penuh kelemahan, manusia yang penuh keterbatasan. Oleh sebab itu di dalam keterbatasan kita ini juga yang diingatkan kepada Yosua dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, untuk menerima dan janji Tuhan lewat kehidupan mereka, sehingga mereka terus diajarkan untuk bagaimana hidup mengandalkan Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Dan tentunya di dalam kita mengandalkan Tuhan, kita perlu memiliki yaitu hidup yang mau terus percaya akan janji-janji Tuhan. Kita bisa lihat di dalam pasalnya yang ke-6 dikatakan di situ, ayatnya yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini adalah suatu janji Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, bahwa kita mau terus percaya akan janji Tuhan. Mungkin saat ini kita belum melihat janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, tetapi janji Tuhan itu akan ditepati asalkan kita mau terus percaya, terus berpegang teguh, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita mau tahu, kita mau menyadari bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup mengadakan hal yang tidak secara nyata kita lihat, tapi kita melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan sanggup mengadakan semua. Inilah juga yang perlu kita nyadari dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita mau terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk melalui masalah di dalam kehidupan kita. Seperti juga yang diingatkan kepada bangsa Israel di dalam ayatnya yang ke-10 sampai 11, di mana melalui setiap masalah dalam kehidupan yang mereka alami dalam perjalanan, begitu mengalami penderitaan, banyak masalah, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhanlah yang akan memampukan, memberikan kekuatan mereka untuk bisa mampu. Dan orang yang bertahan di dalam mengandalkan Tuhan, orang yang bertahan di dalam melalui semua ini, mendapat kekuatan yang selalu baru di dalam Tuhan, kemampuan sehingga mereka sampai di tanah Kanaan, yaitu dalam benar. Demikian juga kehidupan kita sebagai umat Tuhan saat ini, kita perlu mengandalkan Tuhan, karena Dia memberi kekuatan dan memberi kita kemampuan bahwa sampai akhirnya kita akan mampu melalui semua permasalahan pencobaan hidup ini, untuk kita terus maju di dalam iman kita. Dan yang ketiga adalah kita mau terus percaya akan penyertaan Tuhan, seperti yang dialami bangsa Israel, bahwa di dalam perjalanan mereka Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bukan berarti di dalam penyertaan Tuhan kita berpangku kaki, kita berdiam diri, tetapi kita harus melakukan sesuatu, karena Tuhan tahu keterbatasan kita di dalam menjalani segala sesuatu, dan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa di dalam keterbatasan kita,
Tuhan sanggup, Tuhan punya mujizat, Tuhan mampu memulihkan dari hal yang tidak ada menjadi ada, dari hal yang tidak kita sanggup menjadi sanggup. Dan inilah firman Tuhan pagi hari ini yang perlu menjadi perenungan kita, bahwa karena hanya di dalam Tuhan kita mendapat jawaban yang membawa kita pada rasa sukacita, rasa damai sejahtera, dan kekuatan yang terus mengalir dalam kehidupan kita bersama-sama. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai pagi hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.